Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita handurkan kepada baginda ya habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Minazulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hermawansyah. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari fikih muamalah yang bertemakan menguasai akad wakalah. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen dari fikih muamalah Pak Haji Mansa LCMA, izinkan saya meringkas materi ini. Yang pertama itu ada pengertian dan macam-macam wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah itu berarti perlindungan, al-hifz, pencukupan, al-kifayah, tanggungan, al-domah, atau pendelegasian, al-taufid, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Kemudian adapun pengertian lainnya itu akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersyarat hukum. Sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pengertian menurut ulama, menurut Hasbi As-Siddiqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak, bertasarruf. Yang kedua itu menurut Said Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga ada ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kekuasaan setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. Pengertian menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah sesuatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dilaksanakan atas nama pemberi kuasa. Yang kelima itu ulama Hanafiyah mengatakan wakalah adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasyawuf dalam bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Macam-macam wakalah. Di sini wakalah itu ada 3. Yang pertama itu ada wakalah al-mutlaqah. Al-mutlaqah adalah jenis wakalah yang mewakilkan sesuatu secara mutlak. Artinya wakalah dilakukan tanpa batas waktu dan juga untuk segala urusan. Yang kedua wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah merupakan penunjukan wakil yang bertindak atas namanya dalam suatu urusan-urusan tertentu. Yang ketiga wakalah al-ammah. Al-ammah termasuk jenis wakalah di mana perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah. Biasanya ini untuk perbuatan terkait pengurusan sehari-hari. Misal wakalah dalam praktik bank syariah, yaitu wakalah al-ammah
digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad di mana ada dari pelaksana suatu akad tersebut. Yang kedua itu ada dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah itu yang pertama itu sudah jelas Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Yusuf ayat 55. Dalam hal ini Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjadi Federal Reserve Negeri Mesir. Dalam surat Al-Kahfi juga menjadi dasar al-wakalah yang artinya, dan demikianlah kami bangkitkan kepada mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka adalah saling bertanya, sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini? Mereka menjawab, kita sudah berada di sini 1 atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada orang pun. Al-Kahfi ayat 19. Ayat di atas menggambarkan perginya salah seorang Ashabul Kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Yang kedua ada al-hadis, artinya bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang An-Nasr untuk mewakilnya mengawini Maimunah binti Harith. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Ijma, para ulama sepakat dengan ijma dibolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Dalam perkembangan fikih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan. Apakah wakalah masuk dalam kategori ni'abah, yaitu sebatas mewakili, atau kategori wilayah atau wali. Hingga kini dua pendapat itu masih terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah ni'abah atau mewakili. Menurut pendapat ini, wakil tidak dapat penggantian seluruh fungsi muwakil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena khilafah menggantikan dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik. Sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenakan secara kredit. Dalam kehidupan perbankan, aktivitas wakalah adalah nasabah atau investor muwakil berhubungan timbal balik dengan bank wakil yang terikat dengan kontrak dan fee, sedangkan muwakil dimanfaatkan untuk taukil, agensi administrasi, payment, charger, dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum dan syarat wakalah. Rukun wakalah itu ada 4. Yang pertama itu ada wakil, muwakil, objek, akad berupa barang atau jasa. Yang keempat itu ada ijab qabul. Syarat wakalah itu yang pertama itu ada seorang wakil disyaratkan harus yang berakal dan tamyiz. Yang kedua, seorang muwakil diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang ketiga ada objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan objek tersebut
memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat itu ada kapan berakhirnya akad wakalah. Menurut Dewan Syariah Nasional yang dikutip dari Repository Stein Kudus, berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad wakalah. Antara lain, yang pertama itu jika ada salah satu pihak yang berwakalah itu meninggal atau gila. Yang kedua, jika maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Yang ketiga, pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Yang keempat itu gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Yang kelima itu wakalah diputuskan oleh salah satu pihak yang menerima kuasa. Yang keenam, diberhentikannya suatu aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang mengenai wakalah. Mungkin saya tutup materi dari Fikih Muamalah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.